Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haluka di channel Lintas Parlemen. Saat ini kita kembali berbincang topik yang sangat menarik di seputar lingkungan DPR atau bahkan di sejumlah daerah. Apa isu-isu yang sangat menarik untuk dibahas. Ya, kali ini kita berbincang bersama Pak Sekjen PP Giri Alsor, Adin Jawaruddin. Ya, alhamdulillah kebetulan beliau baru saja mengisi materi di sebuah pelatihan ya, yaitu PKL, pelatihan kepemimpinan lanjut Giri Alsor di DKI Jakarta. Ya, kita ingin tahu apa sih sebenarnya visi misi dari PP Alsor ke depannya, karena kan tantangan terus berdatangan. Tantangan GP Alsor zaman awal berdiri berbeda dengan saat sekarang, apalagi dengan era. Baik, terima kasih dari sahabat saya, sahabat Habibi, wartawan yang sukses. Pertama terkait soal kegiatan PKL yang diselenggarakan oleh GP Ansor DKI Jakarta ini mempunyai arti peran yang sangat penting dalam situasi COVID seperti ini. Pertama adalah bahwa apapun situasinya, endemik sekalipun seperti saat ini, itu yang namanya semangat, optimisme itu harus bangkit. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kegiatan tetap berjalan, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, artinya bahwa situasi pandemik yang mewabah secara global tidak serta-merta kemudian menafikan atau menghilangkan sekian karya anak-anak muda Indonesia. Maka Ansor berkewajiban hadir untuk memberikan terus semangat, motivasi bahwa yang namanya berkreasi, aktivitas nggak boleh berhenti. Nah, maka kemudian protokol-protokol kesehatan juga kita jaga. Misalnya dari mulai masuk harus melakukan rapid test, kemudian pengecekan suhu, begitupun sampai setelah selesai, dan ada sebagian teman-teman yang melakukan swab sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi poin yang paling penting adalah harus terus semangat, optimis, dan terus berkarya apapun bentuknya. Jangan lupa olahraga yang paling penting. Ya, kalau melihat begitu tadi kan rangkaian kegiatan atau pelatihan kita sempat terhenti lah ya. Ya. Tapi hari ini berlanjut meskipun dengan menjalankan protokol kesehatan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan kita Ansor ke depannya sebagai organisasi yang sudah terlihat sangat modern ya? Oke, bicara soal hari ini dan ke depan, sebenarnya kan COVID ini kalau kita melihat dari cara pandang positif, COVID ini memberikan hikmah yang luar biasa. Salah satunya adalah apa yang kemudian akan dilakukan, baru akan dilakukan 10 tahun ke depan, hari ini orang sudah banyak melakukan. Nah, poin pentingnya adalah ini COVID sudah merubah semua perilaku orang. Nah, baik dalam komunikasi, kemudian tatap muka dan sebagainya. Nah, satu poin pentingnya adalah kader Ansor harus melek teknologi. Maka memahami soal dunia teknologi itu menjadi kebutuhan yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dipaksa bahwa ternyata isu kesehatan menjadi sangat penting sekali. Nah, dalam diri setiap manusia itu ada jutaan bakteri. Tapi kira-kira kalau kita sederhanakan ada dua lah. Pertama, bakteri yang melekat di tubuh kita, itu bakteri-bakteri yang baik. Yang kedua, bakteri-bakteri yang buruk atau yang jahat. Nah, yang terpenting dalam sisi kesehatan adalah bagaimana kita mempertahankan, mengembangkan, menjaga bakteri yang baik dalam tubuh kita. Sehingga dengan muatnya imun bakteri yang baik ini bisa menghalau semua virus-virus bakteri yang tidak baik. Nah, saya pikir ke depan PR yang paling utama adalah adanya isu-isu terkait soal transformasi pengembangan sumber daya manusia, NU dan Ansor tentunya. Oh, itu yang tentang ke depannya ya? Iya, yang paling penting adalah percepatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, Ansor dan NU. Dalam soal apa? Tema besarnya adalah dalam soal perubahan organisasi atau transformasi organisasi. Baik transformasi dalam soal kelembagaan, transformasi dalam soal teknologi, transformasi atau cara-cara dalam soal rekrutmen pembinaan anak-anak muda. Nah, ini kemudian harus melakukan skema hybrid atau penggabungan antara sebagian menggunakan teknologi, sebagian lagi menggunakan cara-cara konvensional selama sudah dilakukan.
Nah, dua hal ini menjadi PR kita, bahwa Ansor sebagai garda terdepan NKRI, kemudian juga penggerak, kemudian penjaga Nahdlatul Ulama juga harus mampu menangkap pesan-pesan perubahan ini. Tuh. Ya, kalau begitu PP Ansor sendiri, PPGP Ansor di bawah kepemimpinan Gus Yakut, apa formula untuk menjawab tantangan-tantangan, khususnya tadi yang soal terkait dengan tantangan di kelembagaan? Sebenarnya yang paling bagus dari Ansor ini adalah menyambungnya satu generasi dengan generasi setelahnya, dengan sebelumnya. Zamannya Gus Ipul, kemudian beralih ke zamannya sahabat Nusron, kemudian beralih ke zamannya sahabat Gus Yakut, Gus Ketum. Ini semua saling kesinambungan, semua saling melengkapi. Dan hari ini yang paling penting adalah GP Ansor pertama secara internal terus melakukan konsolidasi organisasi, baik dalam pembenahan kelembagaan maupun pelatihan dalam skala-skala besar. Hampir tidak pernah mati, apalagi sebelum pandemik. Tiap minggu selalu ada agenda-agenda kaderisasi. Nah, baik itu Di setiap jenjang ya pelatihan. sejenjang, karena struktur Ansor ini kan sampai ranting, dari mulai ranting, kemudian kecamatan, PAC, ataupun cabang, ataupun wilayah sampai pusat. Tidak pernah ada berhentinya. Terus itu yang dilakukan Ansor juga sendiri dengan skala masifnya, kaderisasinya, Banser juga skala masifnya, termasuk daurah-daurah kaderisasi yang oleh Rijalul Ansor sebagai badan sayap Ansor. Nah, semuanya itu punya skema pengembangan kaderisasi masing-masing. Nah, hanya memang kemudian situasi COVID begini semua harus mencari formula baru, beradaptasi, karena ada soal isu kesehatan di sini. Nah, Dan itu yang terpenting saat ini ya. itu yang paling penting. Jadi satu sisi bagaimana memperbanyak dan juga mengembangkan menjaga kader, tapi selain juga menjaga kemanusiaan, hidup sehat, kemudian selamat, itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Dan juga ini harus jalan. Gitu. Ya kan Gus Yakut sendiri kan masa periodenya kan tidak lama lagi gitu ya. Kepemimpinan apa yang diperlukan GP Ansor ke depannya, mungkin bisa seperti tadi dijelaskan tadi sama Sekjen Adin, untuk kesinambungan dari Saiful sama Nusron, kemudian sama dan sampai Gus Yakut saat ini kan kesinambungan. Ya, untuk menyambung tongkat estafet itu figur seperti apa yang dibuat GP Ansor supaya benar-benar kader, padahal kan GP Ansor ini menjadi seperti wanita cantik. Kadang-kadang informasinya banyak yang ini yang bahkan ditolak ya. Yang apa? Yang terkait kaderisasi. Setiap jenjang perkaderan itu ditolak oleh panitia karena over capacity. Iya betul. Itu minat dari masyarakat Indonesia, khususnya umat beragama Islam yang itu ingin tarik. Betul, karena memang apa namanya Ansor ini kan sebenarnya pada posisi middle ya, tengah-tengah. Karena di bawah Ansor ini kan ada berbagai macam komponen yang kemudian mereka gabung ke Ansor. Ada yang latar belakang aktivis, kemudian putra-putra kiai, para ajengan, para gus, kemudian kelompok profesional mereka yang bekerja di mana-mana masuk Ansor. Nah, sementara sisi lain Ansor juga merupakan jembatan mereka calon-calon pemimpin NU ke depan. Nah, maka kemudian betapa banyaknya kader-kader NU yang ingin dilatih di kader dan bergabung dengan Ansor. Nah, tapi harus tegaskan bahwa organisasi ini tidak semata-mata memperbesar jumlah kuantitas kader, tapi juga harus selektif, di mana faktor kualitas juga menjadi penentu organisasi. Nah, Diseleksi gitu ya. Oh, diseleksi baru dari mulai hal yang paling sederhana, dari mulai di kelas. Kalau Banser itu kan dia ada DTD. Nah, di kelas terpadu dasar. Nah, kemudian ada lagi Susbalan. Kemudian ada Susbantin. Sama dengan Ansornya. Kemudian ada PKD, kemudian PKL, kemudian PKN. Nah, semua berjenjang melalui tahapan-tahapan dan screening, sehingga betul-betul diharapkan organisasi ini bukan hanya tugasnya merekrut, tapi betul-betul apa sudah direkrut juga dirawat, dikembangkan, dijaga demi kepentingan untuk menjaga NU ke depan dan bangsa dan negara ini. Berarti memang tantangan siapapun nanti yang menggantikan Gus Yakut Ya, agama amanah ini. mungkin Apa saja yang harus dilakukan nih supaya
apa yang telah dilakukan para pendahulu atau orang Kalau sebelumnya? kalau di Ansor ini sesuatu yang unik ya. Ya. Jadi kadang-kadang tidak berbicara orang, tapi berbicara soal kita, kontribusi apa kita buat organisasi. Jadi sistem sudah terbentuk sedemikian. Sistem sudah terbentuk walaupun ya belum secara komprehensif lah. Kalau sistem kaderisasi sudah, tapi sistem-sistem penunjang yang lain misalkan soal ekonomi, kita emang sedang mencoba untuk mengintegrasikan. Nah, yang unik dari Ansor adalah kita percaya satu hal bahwa NU itu organisasi yang suka nggak suka, tapi kita merasakan ini organisasi yang keramat. Keramat. Nah, keramat. Serem loh. Biasa kalau ngomong tentang keramat serem. Dalam artian begini, organisasi ini dilahirkan tidak semata-mata adanya pertemuan para alim ulama, adanya persetujuan para alim ulama buat bikin NU. Tapi prosesnya itu melalui riyadhah yang panjang, melalui tahajud, doa, istikharah yang panjang, baru kemudian lahirlah NU. Nah, Jadi perlu apa ya? Tahapan-tahapan ya, perlu proses panjang ya, kan ada periodenya, Iya. salat jamulai, puasa segala macam, Betul. sehingga terbentuk Nahdlatul Ulama. iya betul. Sama juga dengan Ansor. Ansor penjaga NU, ya kan, pewaris sejarah tokoh-tokoh besar di NU, para pendiri NU. Maka kehadiran Ansor juga tidak semata-mata soal fisik, tapi dia juga adalah kubatin, ada puasanya, ada sholat sunnahnya, ada wiridnya, segala macam. Sehingga organisasi ini akan terus langgeng dan dibutuhkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Maka kemudian kata kunci yang paling penting di Ansor itu adalah bagaimana secara pemikiran, fikroh, kemudian yang kedua metodologi gerakan Ansor, manhaj, dan yang ketiga secara harokah, gerakan itu menjadi satu. Ya. Jadi antara fikroh, manhaj, kemudian harokah menjadi satu. Nah, ini yang paling penting. Karena Ansor itu sebutnya adalah pengabdian, ibadah, maka bicara orang itu bicara belakang. Nah, tapi siapapun kemudian yang di Ansor, mau dia sebatas anggota ranting, anggota PAC, anggota Banser, macam-macam, niat utamanya adalah untuk pengabdian organisasi. Karena apa? Teman-teman banyak yang sudah kerja di mana-mana misalnya. Nah, mereka mau Bahkan sudah sudah ada yang menjadi pejabat. Sudah pejabat segala macam. Masih tetap turun. Masih ngepam kalau Banser, kemudian Ansor. Masih mau memimpin setingkat kecamatan gitu. Bahkan yang namanya bupati di Pasuruan itu adalah komandan Banser Jawa Timur. Iya. Nah, ketika ada kiai yang ceramah, bupati juga berdiri siap. Jadi Berdiri siap. bupati itu menjaga ulama dan Iya. kiai. Dan kiai, Seperti menjaga ulama dan NKRI itu. iya, jadi siapapun yang diundang bupati itu berdiri, kemudian memberikan rasa hormat sampai kiai itu selesai. Itu padahal bupati itu. Iya. Nah, artinya orang-orang kemudian yang duduk di Ansor, kemudian berkhidmat di Banser, itu tidak pernah memandang apapun jabatannya, posisinya, tapi cuma satu tujuannya, beransor dan mengabdi kepada organisasi yang kita yakini bahwa organisasi ini punya keberkahan, punya manfaat yang Berjuang besar, untuk Islam. berjuang untuk Islam, Untuk agama, bangsa dan negara. Karena apa? Mungkin dari sini kita nggak dapatkan materi atau Iya. apapun, tapi ada keberkahan, ada ketenangan dalam hidup kita, sehingga lakon-lakon kita di luar, yang usaha yang apapun bisa menjadi keberkahan buat anak, keluarga. Mungkin kitanya orang biasa-biasa saja, tapi banyak orang berharap ketika saya aktif di Ansor, di Banser, siapa tahu keturunan kita menjadi keturunan yang berkah. Mungkin ada mengatakan biar siapa yang membantu agama Allah, Allah akan membantunya mungkin seperti itu. Iya betul. Yang serulah yang sulkum gitu. Iya betul. Ah. Coba misalkan tanya ke Banser yang melakukan aktivitas. Iya. Mereka nggak digaji kan? Nggak digaji. Tapi mereka dengan aktivitasnya itu bisa menghidupi keluarganya, bahkan Iya. anaknya. Betul. Sampai 5 gitu kan? Mungkin kalau uang sih, yang namanya uang itu kan relatif sedikit banyak, tapi cukup aja. Berkah. Nah, Kalau ajaran nenek moyang kita dulu, khususnya yang itu keberkahan yang paling utama dikejar. Karena Betul. jumlah itu katanya bisa dikalahkan oleh berkah. betul. Coba dijelaskan seperti apa. Sehingga di NU ini atau Ansor ini unsur ruhiyahnya lebih dominan dibandingkan materialistik. Betul. Jadi banyak misalkan, walaupun misalkan nggak bisa mengeneralisir ya. Ada juga misalkan beberapa kejadian, misalkan Banser. Ya.
Banser itu kan disuruh tugasnya ngepam, Iya, Pak. ngawal ulama, ngejaga ulama. Nah, dia kadang tiap hari itu menyisihkan dari gajinya mungkin 10.000 per hari. 10.000 dia taruh di lorong-lorong jendela ya kan. Ya, nabung lah gitu ya. Nabung. Kira-kira mungkin minggu ketiga dia ada tugas ngepam. Ngepam. Nanti ada hasil tabungannya itu dia kasihkan ke istri. Jadi Nah, itu uang pribadi dia. Jadi Dia- seolah-olah itu dia bilang bahwa ini ada Berkat. uang transport dari Iya. Ansor. Iya, iya, Padahal uang dia sendiri yang dia kumpulkan. Kenapa? Supaya istri tidak marah di rumah. supaya istrinya mengizinkan dia keluar. Mengizinkan. Apalagi kalau si istri yang tidak paham, yang penting Betul. agak pemahamannya tidak materialistik lah. Betul. Oh, masa menjawab nggak dapat duit ya kan? Betul, itu kayak begitu kekuatannya. Luar biasa sekali ya cerita-cerita tadi yang katanya tidak mendapatkan sedikit demi sedikit duitnya ditabung setelah jumlah Iya, yang banyak. jadi banyak kejadian. Cerita-cerita itu banyak yang bermunculan di teman-teman Banyak. bangsa. Misalkan mereka meyakini ya kan banyak tingkat pendidikannya juga ya nggak merata Iya. segala macamnya. Mereka meyakini misalkan mereka kalau berhadapan dengan orang yang mengganggu pekerjaan mereka ya, mereka dengan baca Bismillah yang sering diamalkan Banser itu bisa menaklukkan misalkan musuh-musuh akan mengganggu. Mereka yakin betul. Yakin betul ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah soal pengabdian itu soal keyakinan. Keyakinan. Soal beragama itu juga soal keyakinan. Apalagi mengabdi untuk agama, ulama dan NKRI ya. Betul. Tiga ini orang mulia nih maksudnya. Iya Tiga betul. ini. Karena artinya menjaga bangsa, menjaga negara, selama itu juga bangsa dan negara menjaga agama, sama dengan menjaga agama itu sendiri. Nah, inilah yang diperlukan sampai kapanpun selama Ansor itu berada. Jadi memang kontribusi kita semua keluarga Ansor kepada organisasi itu yang dilihat. Nah, pokoknya kalau sudah menyangkut soal kepentingan orang banyak, apapun bisa kita lakukanlah. Karena apa? Mungkin itulah jalan rute yang dibuka oleh Allah agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, tapi yang mencengangkan hari ini, minggu ini, PW Ansor DKI Jakarta menyelenggarakan PKL, tapi yang peserta itu rata-rata bawa mobil, bahkan ada beberapa pejabat, ada juga anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha. Ya, pertanyaan nih, dulunya kan dikenal kalau Ansor atau Badan Otonom NU itu kan rata-rata anak santri, ya kan, Iya. secara ekonomi biasa-biasa. Tapi hari ini ada semua kita lihat, bahkan tadi ada beberapa pejabat yang Betul. Memang satu bahwa sebenarnya kan kalau secara amaliyah ya di Indonesia ini kan yang terbesar dua, ya, NU dan Muhammadiyah. Dan kader-kader NU itu tersebar di banyak segmen, di banyak kelompok. Nah, dulu memang identiknya NU beransur itu santri, tapi lama-lama kesini kemudian ada ada tren yang berubah. Juga ada tafsir yang lebih luas bahwa definisi santri itu ya memang bukan semata-mata mondok, tapi orang yang cinta pesantren, cinta kiai, cinta ulama, syukur-syukur bisa ngaji, plus berperilaku seperti santri, itu juga sudah menjadi bagian dari santri. Jadi dan tadi para pejabat anak pengusaha yang ikut di Ansor atau ikut di Badan Otonom kayak PMI, IPNU itu bisa disebut mereka itu sedang bersantri di NU. Iya, jadi semua aktivis, semua komponen yang ikut PKL tadi itu adalah santri-santri yang sedang belajar ilmu melalui Ansor. Nah, hanya ilmunya lebih luas. Selain soal agama, ada juga soal organisasi, soal pengembangan, soal jaringan macam-macam. Jadi Ansor ini sebenarnya laboratorium mini pesantren. Laboratorium di pesantren. Iya, artinya Daripada pesantren yang saya potong, daripada pesantren kilat hanya beberapa minggu, sementara kalau di GP Ansor, IPNU, IPPNU, itu kan bisa saja bertahun-tahun ya, apalagi ketika dia masih alumni, masih minat itu bisa berlama. betul. Bahkan bisa jadi kiai juga lama-lama karena memang tepat kupidinnya ini terus mempelajari agama. Bisa, dan yang terpenting semuanya masih semuanya harus menjadi ustadz. Karena apa? Karena prinsipnya belajar agama itu, menerapkan agama itu bisa di semua ruang, di semua profesi. Orang misalkan profesinya kerja di Angkasa Pura, di BUMN dimanapun, tidak mesti jadi ustadz, tetapi kalau dia punya ilmu sebarkan. Kemudian kalau dia paham agama, perilaku yang berbuat baik, ya kan, dengan semua orang,
itu udah lebih dari cukup. Nah, Ansor kira-kira menularkan virus-virus kebaikan seperti itu. Jadi nggak mesti jadi ustadz, kiai kemudian menyampaikan sebuah kebenaran. Nggak mesti. Baligwani walamaya. Iya. Sampaikan dari apa yang kebenaran itu. Jadi sebenarnya definisi ustadz itu kan kalau secara luas orang yang punya ilmu dan mampu menyebarkannya kan. Itu kan nggak mesti dia harus ceramah melulu. Tapi dia kerja dimanapun, bahkan di organisasi apapun, selama dia sering memberikan kebaikan, dia mencontohkan, itu juga bagian dari ustadz kan begitu. Nah, jadi saya pikir definisi santri itu lebih luas. Lebih luas untuk saat ini ya. Lebih luas saat ini. Jadi kalian yang ingin nyantri yang mungkin tidak sempat mondok di pesantren, yang mendingan ikut di PMI atau mungkin badan otonom di NU ya. Karena jenjangnya lama, bahkan bukan hanya 5-3 tahun ya berproses di pesantren. Iya, betul. Karena katanya pendiri NU mengatakan ketika Anda bergabung di Ansor atau di badan otonom itu Anda menjadi santri saya. Iya, itu quote-nya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kalau saya ikut di Ansor gabung berarti saya ada santrinya. Sudah. Subhanallah, itu seorang tokoh besar tuh Hasyim. Yang penting kata-kata kunci terakhirnya adalah kalau mengurus NU dan Ansornya dengan benar. Oh gitu. Ya kan? Ada kalimatnya terakhir Iya. lagi. Nah, yang benar itu bagaimana? Itu baru jadi santri. Iya, yang benar itu bagaimana? Yang benar itu ya sesuai dengan manhaj, dengan kaidah, dengan kita organisasi. Bahwa organisasi ini harus bermanfaat, ngurusin orang, ngopenin, melayanin kan begitu. Sekaligus kita belajar agama dan mengamalkan Mengorbankan dan segala hal. Kalau kita ada kelebihan rezeki ya diimpakan lah di sini ya. termasuk di situ, di situ. Karena memang perintah dari ajaran agama kita itu Islam ya bukan hanya waktu, materi juga perlu gitu ya. Betul. Jadi pada prinsipnya kalau kita sudah menceburkan diri dalam organisasi, hidup kita ini bukan milik sendiri. Tapi kita menjadi bagian dari orang banyak. Nah, kapanpun orang yang membutuhkan, kapanpun ulama membutuhkan, kita harus ngepam, harus jaga, kita harus ikut. Karena apa? Disitulah kemuliaan dan keberkahan yang kita dapatkan. Ya, Pak Sekjen nih, saya tertarik mungkin pertanyaan terakhir kalau mungkin kedepannya ada pertanyaan lagi terkait dengan kemandirian Ansor atau NU dan lembaga-lembaga lain yang ada di badan otonom NU terkait kemandirian ekonomi. Ini yang menjadi persoalan. Oke. Perlu Usman ya kan, kalau alim mungkin cerdas banyak sekali di NU ya. Oke. Ya memang satu hal yang menjadi PR kita dari dulu dan sampai sekarang ini soal aktivitas ekonomi ya. Nah kalau orang per orang memang sudah mulai bermunculan, tapi bagaimana ini menjadi aset dari organisasi? Artinya apa? Setiap orang yang beraktivitas itu merasa ada ikatan dengan organisasi. Nah tugas organisasi apa? Tugasnya organisasi adalah menjalin kolaborasi, membantu, membesarkan, memasarkan produk-produk bisnis yang dilakukan oleh kader-kader Ansor. Nah, saya kira hari ini PR-nya dua. PR-nya adalah satu, menumbuhkan semangat berwirausaha di semua kalangan, semua anggota. Karena apa? Karena juga berkaitan dengan banyaknya bantuan dari pemerintah, soal UMKM segala macam. Yang kedua, kita bangun jejaringnya, kita bangun ekosistemnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak serta-merta harus berjuang sendirian. Bahwa satu pelaku usaha di Ambon akan terkoneksi dengan ribuan para pelaku usaha di Pulau Jawa dan wilayah Sumatera. Jaringannya di networkingnya dibentuk ya. Dibentuk. Apalagi kan Nadiyin masyarakat Nadiyin kan di seluruh Indonesia. Betul. Jadi kira-kira begini, ini kan aktivitas ekonominya kan sudah mulai cukup banyak infrastrukturnya. Nah sekarang misalkan untuk Ansor sendiri tahap pertama ada 1.400 data calon nasabah KUR karena sedang berproses. Oh jadi sudah ada rencana pembuatan mungkin lembaga atau koperasi atau mungkin sudah kita sudah punya. Apa namanya itu misalnya? Jadi misalnya untuk retailnya Ansor itu punya namanya PT Sahabat Retail Nusantara. Oh itu sudah berjalan atau di Sudah berjalan. Sudah berjalan lama hampir 2 tahun ini. Wah, berarti sudah berjalan, ini menarik nih kawan-kawan sekalian. Ya bisa diceritakan nih. Jadi Ansor itu punya beberapa badan-badan usaha. Satu ada untuk retailnya namanya PT Sahabat Retail Nusantara. Sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Di mana saja itu? Nah ini sudah 145 titik jaringan retail di Indonesia. Memang yang dominan masih di Pulau Jawa. Sekarang dalam tahap ekspansi wilayah Kalimantan, kemudian sebagian Sulawesi dan sebagian Sumatera. Nah kemudian yang kedua ada juga misalkan untuk perusahaan travel umroh namanya PT Sorban Nusantara. Sorban Nusantara. Bahkan pernah memberangkatkan 99 anggota Banser. Gratis. Gratis. Sebelum pandemik muncul ini.
Nah, kemudian kita juga punya namanya Ansormat, bahkan Ansormat. Nah, Ansormat yang retail modern kayak Indomaret, Alfamart itu. Punya juga Kowina, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, kita juga berkolaborasi mendirikan Nujek, Nusantara Ojek. Nusantara Ojek. Dan itu kayak aplikasi itu? Aplikasi. Nah, hanya memang ini banyak bergerak dari pinggiran. Pinggiran maksudnya? Jadi kabupaten-kabupaten pinggiran dari mulai NTT, kemudian NTB, kemudian Sulawesi Barat, macam-macam. Nah, pelan-pelan dari pinggir kemudian ke kota. Nah, ini juga bagus karena ini juga melayani ekosistem transportasi. Nah, jadi dari sekian banyak ini kemudian pelan-pelan sedang kita integrasikan, kolaborasikan. Karena apa? Ujung-ujungnya semua produk usaha ini nanti kita pendekatan dari klaster ekonomi. Jadi kita akan upayakan, misalnya ada berapa klaster, ada 5 klaster misalkan yang usaha UMKM bidang perdagangan, kemudian jasa travel haji umroh, kemudian kerajinan tangan, agribis, macam-macam kita klaster. Nah, setelah kita klaster, ujung-ujungnya kan ada 4 hal yang semuanya harus kita bina. Satu, dari sisi pengembangan sumber daya manusia pelaku bisnisnya, yang menjalankan aktivitas bisnisnya. Betul. Yang kedua adalah strategi pembiayaannya. Nah, yang ketiga adalah manajemen produk, dan kemudian kaitannya dengan channel-channel distribusi, pemasaran. Nah, kemudian terakhir adalah kita mencarikan pasarnya, off-takernya dengan berbagai macam promosi. Nah, kalau ini sudah di masing-masing klaster, sudah ada 4 pembinaan yang continue improve-nya jalan, maka baru kita integrasikan dalam ekosistem ekonomi nasional. Tapi selama 2 tahun ini perkembangan bagaimana bisnis-bisnis di bawah naungan Ansor ini? Yang tadi ada, saya nggak salah itu ada 6 ya? Ya. Atau masuk koperasi? Ya, sebenarnya sudah bagus. Memang bagusnya baru tahap pertumbuhan budaya dagang ya. Budaya dagang. Nah, karena selama ini nyantri, jadi betul, budaya dagang. Nah, harus belajar dulu kan kepada Usman ya sekali-kali ya. Iya, bisa panjang kepada Ali. Jadi ini pelan-pelan memang akan kita integrasikan, kemudian kita kolaborasikan menjadi mata rantai yang terintegrasi lah. Dari hulu sampai hilir. Harapannya memang bukan hari ini. 5 tahun ke depan kalau ini sudah rata, kemudian budaya sudah muncul, kolaborasi sudah muncul, jaringan masyarakat sudah muncul, pembiayaannya sudah lancar segala macam, tidak mungkin kan dari usaha yang parsial individu menjadi aksi korporasi yang besar. Itulah harapan kita. Sehingga semua urusan kelembagaan organisasi dan aktivitas ibadah itu bisa digali dari sumber daya internal organisasi. Itu harapan kita. Wah, luar biasa ketika kita mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Ansor ya, Ansor ini. Termasuk tadi bagaimana membuat kemandirian ekonomi ini yang terpenting juga ya kan. Kita berdakwah ya perlu kita juga perlu kita makan, perlu kita memberikan hal ini. Ya, kalau Anda sendiri melihat apa yang harus dilakukan oleh kepemimpinan GP Ansor khususnya untuk melanjutkan usaha-usaha tadi yang sudah berjalan, termasuk koperasi, terus sampai PTE yang retail dan bahkan mat-mata itu. Di Ansor itu kan prinsip sama seperti NU, yaitu mengambil kaidah usul fikih al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya apa? Menjaga kesinambungan yang baik setiap generasi, mempertahankan, mengembangkannya. Kemudian yang kedua, sambil menyusun skema pengembangan sesuai kebutuhan ke depan. Nah, butuhnya apa ke depan, itulah yang kita kembangkan. Nah, jadi satu hal, jaga kesinambungan. Yang kedua, susun skema pengembangan ke depan. Skema pengembangan ke depan seperti apa? Ada 2 sebenarnya. Pertama adalah yang pasti ujung tombaknya adalah kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah pertumbuhan pengembangan usaha-usaha bisnis. 2 itu. Karena tantangan kedepannya lebih besar lagi ya, terkait dengan persaingan global ya kan. Betul. Undang-undang Omnibus Law udah ini kan. Betul. Kita ditantang untuk bagaimana lebih baik lagi, lebih siap itu. Jadi memang jangan sampai kekayaan bangsa ini hanya berputar di segelintir orang. Nah, tapi kekayaan bangsa yang begitu besar juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, juga termasuk ada Ansor dalamnya. Maka ketika bicara soal ekonomi, yang paling penting adalah praktek. Dari praktek itulah kemudian menemukan satu rute bisnis
seperti apa yang sesuai passion yang bersangkutan. Tergantung passion kader yang bersangkutan. Iya. Iya. Apa kita dekat ini GP Ansor? Ya, yang paling terdekat ini GP Ansor masih sama program-program pengembangan ekonomi ya. Karena kita ada penyaluran KUR, kemudian sedang bikin piloting pengembangan pesantren, kemudian juga termasuk bikin ekosistem ekonomi Ansor secara keseluruhan. Inilah yang sedang pelan-pelan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kelihatan modelnya, bisprosnya kelihatan. Dan kita doakan ya, semoga makin berkontribusi untuk masyarakat Amin. Indonesia, khususnya umat Islam. Amin. Karena Ansor NU ini kan organisasi yang bisa disebut terbesar di Indonesia. Ya, harapan ketika Ansor sukses merawat kebajikan, merawat pemuda-pemuda supaya mereka menjadi kader bangsa yang lebih baik, otomatis yang mendapatkan itu adalah bangsa Indonesia. Ya. Jadi sebagai closing ya, Closing statement. kira-kira ada dua hal. Pertama, soal isu kebangsaan jangan pernah ragukan kami. Soal NKRI harga mati, kemudian Islam yang ramah, Islam Nusantara, Islam Indonesia, itu bagaimanapun jadi praktek perjuangan kita. Nah, kita dilahirkan disuruh untuk merawat, menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan inilah yang kemudian menjadikan Indonesia role model bagi kiblat perdamaian dan pengembangan Islam di seluruh dunia. Banyak orang ingin belajar dari Indonesia. Nah, yang kedua, Ansor mulai berbenah dari sisi aktivitas ekonomi. Ya, bahwa organisasi ini selain berjuang pada konteks isu kebangsaan, juga sumber daya manusia disiapkan. Siapa untuk menghadapi tantangan global. Menghadapi tantangan global ke depan. Oke guys, pada kita tadi kan disebutkan Ansor atau NU ini menjadi role model ya untuk seluruh dunia. Bahkan di Timur Tengah kan sudah para pecah tuh. Dan salah satu lembaga yang menjaga merawat kebajikan kita itu NU atau dalam ini bisa disebut Ansor lah di situ lah, karena kan kita pada. Ya, terima kasih ya berbincang-bincangnya Wasekjen PP GP Ansor Adin Jahrudin. Terima kasih sudah ada mampir di channel Mitas Parlemen, semoga bermanfaat bincang-bincang kita terkait dengan Ansor NU. Sangat banyak sekali kontribusi Ansor dan NU untuk negeri ini. Bagaimana kedepannya lebih banyak lagi, karena ketika Ansor lebih baik, otomatis masyarakat Indonesia lebih baik. Karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung, tidak enak juga ya mengatakan kalau hidupnya bergantung ke NU. Mereka itu belajar, mereka menjuantangkan hidupnya untuk hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.